mending ditutup saja dengan. Jadi artinya ketika kita ngambil masuk ke Indonesia dalam satu tahun dan mengajukan pertanyaan, berdaulatkah kita, adilkah kita, makmurkah kita, itu nggak bisa kejauhan. Ini baru 3 besarnya saja ya, belum baru menguji visi. Belum anak-anak, belum anak konsep kayak gitu ya. Jadi anak konsepnya daulat, anak konsepnya apa, anak-anak konsepnya apa, cucu-cucu konsepnya cucu. Nggak, tapi kan sebagai scholars ya, itu payung besarnya dan itu menjadi ukuran siapapun yang menjadi rezim hari ini. Jadi kalau mendengarkan di dalam konteks kajian kita, dalam konteks ini ya mestinya segera untuk memperbaiki langkah-langkah kalau mau sampai 2029. Sebenarnya kalau saya gitu ya, karena ini bangsa ini sudah terlampau jauh dari visi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita bertemu lagi di IC Drilso dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Khusman Ilya PhD. Alhamdulillah. Ini dalam rangka ini kita tappingnya pemirsa tanggal 17 Agustus gitu, di sore hari. Nah, kita sudah lama nih tidak bersua karena kesibukan masing-masing yang Masya Allah gitu ya, urusan orang tua, birrul walidain, urusan pengursi juga sibuk, saya juga sibuk sehingga memang agak sulit. Dulu zamannya kita rajin itu saat COVID ya, makanya kita kan bisa Zoom dan sebagainya sehingga waktunya lebih gampang diatur. Sekarang memang agak susah, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Bang Nursi setelah 81 tahun negara Republik Indonesia yang kita sebut sebagai kemerdekaan dengan memperingati proklamasi 17 Agustus 1945. Banyak pertanyaan ini. Dari mulai kemarin tanggal berapa? 14 ya? Kita mendengarkan pidato presiden. Ya, ini saya tidak mengerti. Memang kalau punya presiden sudah sepuh, mungkin baca 700 rupiah, keliru 700.000. Saya nggak tahu salahnya di mana. Pengupas bawang dari tukang jahit majur sama pekerja di MBG menjadi pengupas bawang. Yang itu setelah ada yang menghitung katanya wah kalau gitu sebulan bisa 100 sekian juta kayak gitu ya, dan itu semuanya mungkin kesalahan karena ya presiden kita emang sudah sepuh ya kan. Kalau sudah sepuh kan begitu. Ada baca kadang-kadang nggak pas atau seringkali itu, tapi kan itu di luar teks. Iya makanya itu di luar teks penyampaian kalau saya nggak salah. Ya berarti kan logiknya kita atau memang tidak pernah tahu yang namanya harga bawang itu berapa. Mak langsung ya harga bawangnya aja 35.000 sekilo kalau bawang merah itu ya, atau paling mahal itu 50.000 di dalam konteks itu. Nah, ada hal-hal yang memang kalau kita dulu mendengarkan presiden pidato ya zamannya Soeharto itu kita tunggu apa nih, ada kenaikan enggak. Biasanya kalau pegawai negeri kayak gitu ya, guru, karena saya kan keluarga guru, bapak saya guru, kadang-kadang yang mendengarkan. Tapi dulu yang sering kita dengarkan itu bahasa misal semangkin kan gitu ya. Pak Harto dulu kalau pidato, tapi dia dengan tenang dan dia baca saja. Memang sebagai pejabat itu kalau pidato itu memang lebih baik membaca teks dibandingkan tanpa teks. Itu akan terjadi banyak sekali kesalahan-kesalahan. Kalau saya pelajari, kalau di Australia itu anggota DPR, anggota parlemennya, kalau dia misalnya menyatakan data salah, itu besoknya masih bisa diperbaiki. Jadi misalnya data penduduk berapa, data keuangan itu berapa, dia boleh memperbaiki. Di Amerika sama. Tapi kalau itu pernyataan rasis, pernyataan diskriminatif, pernyataan itu tidak bisa diperbaiki.
Ya, jadi ada sebetulnya kalau itu data saja dalam konteks politik bisa Data kinerja istilahnya. iya Data kinerja. Di Amerika sama. sama kan kalau Sama. datanya. Kalau salah diperbaiki. Nah, kalau kita dulu pernah juga coba kita nanti ya pemirsa untuk kembali lagi melihat dulu kita juga bahas tentang mengaudit 80 tahun Iya. Indonesia merdeka. Nah, ini juga sama di dalam konteks itu setelah setahun atau ini nanti menuju ke 2 tahun rezim Prabowo kayak gitu, rezim PS gitu. Apa sebetulnya achievement kalau kita bahas? Saya kan udah cukup lama bicara sejak ya reformasi ya, waktu itu saya bahas tentang bagaimana negara kita ini, kedaulatan negara kita baik budaya, politik, wilayah, ekonomi, ya, integritas kita sebagai bangsa dijual murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing dalam konteks itu. Nah, kembali lagi kalau kita mengukur kalau yang 10 tahun rezim sebelum yang ini, kita waktu itu juga sudah mengaudit, kita bisa melihat bagaimana seluruh regulasi negara Republik Indonesia ternyata mengarah kepada industri kapitalisme, mau undang-undang IKN, undang-undang Covid dulu. Bahasa kita sederhana, kudeta korporasi. Kudeta korporasi, dan itu sudah beberapa kali kita bahas. Hari ini juga sama kalau kita bahas tentang bagaimana kondisi budaya kita, politik kita, wilayah yang sudah diintervensi habis gitu ya, invasi habis oleh korporasi-korporasi baik asing maupun asing. Ya, kondisi ekonomi kita, sementara rakyat kalau kita bilang merdeka kan tujuannya dulu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia dan seterusnya, dan ikut di dalam ketertiban dunia, keadilan sosial dan seterusnya seperti itu. Tapi hari ini kita sepertinya masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Nah, kalau kita mau mengaudit 81 tahun negara Republik Indonesia, apa Bang Nursi, kita mulai dari yang paling penting bisa dilihat, karena kita bahasan IC dari banyak political economy ya, di bidang political economy hari ini seperti apa, tapi nanti kita juga bisa bahas tentang kondisi sosial kita. Kalau melihat mak-mak, ibu-ibu ya, kekerasan yang luar biasa terjadi di mana-mana dalam konteks ini. Nah, kita mulai dari mendiskusikan kondisi political economy kita 81 tahun Indonesia merdeka. Nah, kita bahas tentang itu. Baik, kita mulai dulu dengan tidak membeo pada cara-cara tentang Why Nation Fail yang ditulis oleh Daron Acemoglu ya. Saya tidak ingin menjadi beo. Saya tidak ingin menjadi seperti biasa dulu kita menyebutnya sebagai intelektual beo. Kita bukan. Kita punya konfigurasi sistem, kita punya metodologi yang dalam memandang itu tidak tergantung pada satu model yang mendominasi atau model yang menghegemoni. Lalu bagaimana cara kita memandang 81 tahun merdeka? Sebenarnya ketika kita ngambil kata pembukaan, kita sudah dikasih koridor, kita sudah dikasih kacamata. Perspektifnya itu. Iya, perspektifnya di situ kita ngambil. Jadi misalnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kan itu penjajahan muka bumi harus dihapuskan. Gitu. Misalnya perspektif itu gitu. Misalnya soal penjajahan, kemerdekaan. Lalu ketika penjajahan kita terjemahkan sebagai dominasi, ketika penjajahan kita terjemahkan sebagai hegemoni, cara pandang kita menjadi apa? Jadi berbeda. Iya. Dominasi pakai kekuatan. Sementara hegemoni beralaskan kepercayaan, beralaskan keyakinan berdasarkan kerjasama, tapi basisnya adalah kepercayaan. Lalu kita serahkan kepercayaan itu kepada pihak tertentu. Gitu. Itu yang bisa dibedakan. Dan ternyata, dan kita tidak masuk dalam dua kerangkeng itu. Kita masuk dalam perangkap apa yang kita sebut sebagai kita ditundukkan oleh kekuatan. Contohnya adalah kemarin ketika kita ikut-ikutan di board of face, gitu masuk ya? Itu masuk di situ. Itu padahal itu melanggar konstitusi berarti ya? That's it.
That's it. Itu yang saya mau bilang. Jadi sebenarnya saya bikin ada 21 item, Husnul. Kenapa publik demikian terbuka melakukan kritik, dan kemudian ada jalur untuk kemarahan publik. Jadi pemantik kritik dan kemarahan publik saya menyebutnya. Ada 21 item. Tapi kalau saya bicarakan itu, saya akan masuk ke isu praktis, Husnul. Saya akan ajak dulu kita berpikir untuk tidak terjebak ke dalam. Iya, seperti itu. Jadi kalau kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu penjajahan harus hapus di muka bumi, dan itu kita terjemahkan penjajahan sebagai wujud dominasi dan hegemoni, maka konsep hidup berbagi, hidup peduli itu nggak ada. Padahal ketika kita ambil dalam alinea 4, kita ingin berbagi di seluruh Pak dengan kalimatnya berkontribusi pada keadilan, ke seluruh dunia, ketertiban dunia. Gitu kan gitu ya. Itu kan sebenarnya karena kita ingin berkontribusi tentang kita ingin berbagi, kita ingin berkontribusi, kita peduli pada kedamaian. Menjadi warga global. Warga global. Nah, itu nggak ketemu dengan model dominasi dan hegemoni. Itu konsistensi berpikirnya mestinya seperti itu. Jadi ketika kita bicara dominasi, terus kemudian kita masuk ke dalam sebuah cara berpikir begitu, loh, Anda boleh bilang, enggak kok, kami bukan bagian dari board office, kami juga tidak membayar 1 miliar. Tapi ketika Anda sudah menunjukkan satu istilahnya psikologi, sudah ada motif, apakah itu outer motif atau kemudian inner motif, dan ada pengakuan bahwa saya adalah Western, saya memang pendidikan Barat, saya memang kemudian kagum pada cara Barat, maka terbuka berpikir bahwa kita tertundukkan secara hegemoni. Jadi dominasi kita terkena, hegemoni kita terkena. Nah, itu yang mestinya hati-hati gitu, Husnul, di situ. Kita harus betul-betul, ini era digital, Husnul. Semuanya ada. Orang akan menarik dalam relasi apa yang kita sebut sebagai triple key. Konsistensinya gimana, korespondensinya kayak apa, koherensinya kayak apa gitu. Itu yang saya maksud sebagai bagaimana kita menguji konfigurasi sistem dan metodologi ilmu kita. Itu yang pertama. Kita melihat 81 tahun pertama itu di situ. Yang kedua, kita bilang kita mencapai di pintu gerbang kemerdekaan. Gitu kan? Sehingga kita merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sampailah kita di pintu gerbang kemerdekaan yang berdaulat, adil dan makmur, gitu kan? Itu artinya visi kita. Visi kita adalah bangsa yang berdaulat, bukan hanya bangsa yang merdeka, tapi bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil dan bangsa yang makmur. Itu visinya. Menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang adil, menjadi bangsa yang makmur. Nah, kita ukur sekarang. Nggak usah keluar, kita mengukurnya ke dalam aja dulu. Kita sudah adil belum? Nggak adil kita. Nggak adil kita. Kita sudah makmur belum? Nggak makmur lagi. Ada yang makmur para elit aja. Oh iya. Nah, segelintir. Nah, di situ saya masuk ke perdebatan pemikiran semua. Apa perbedaan kemakmuran rakyat sama kesejahteraan rakyat? Nah, menarik kan? Ketika Husnul bicara tentang segelintir, itu alat ukurnya pasti, Husnul. Sementara kalau pada kesejahteraan alat ukurnya kualitatif, kemakmuran alat ukurnya kuantitatif. Nah, kuantitatif sama kualitatif, bayangkan itu dipertemukan dalam konsep Undang-Undang Dasar 45 itu, Husnul. Hebat kan? Hebat kan? Hebat, luar biasa, Husnul. Jadi entah dari ilmu dari mana saya tidak tahu. Itu belum ada perdebatan. Sebentar, Husnul. Saya ingin mengatakan sama Anda. Bayangkan di tahun 45 itu belum ada perdebatan metodologi kuantitatif, metodologi kualitatif. Ya, betul nggak? Tidak ada kuantitatif itu tahun 53-an setelah Perang Dunia Kedua. Artinya di tahun 45 itu belum ada perdebatan. Chicago School itu 53. Iya. Jadi Anda tahu perdebatan grounded research saja itu tahun 53 juga. 53. Grounded research itu pun tahun 53. Artinya kalau saya mau bilang, loh, saya sampai mau itu hebat betul ya para pendiri Republik ya. Dia sudah bisa memadu pemikiran kuantitatif kualitatif dalam rumusan-rumusan bahasanya yang di belakang itu ternyata secara akademik. Oh iya, kalau kita bicara kesejahteraan dengan rujukan adil dan bicara kemakmuran, itu sesungguhnya menggambarkan, yang pertama menggambarkan kualitatif, yang kedua menggambarkan kuantitatif. Kebayang nggak Anda itu difikirkan pada tahun 45? Kebayang nggak? Pendiri bangsa kita itu kan juga para ulama, para tokoh-tokoh yang banyak membaca, visioner, memikirkan bangsa. Nah, ketika sampai pada visioner itulah sesungguhnya kita sekarang miskin, Husnul.
langka itu ketika harus bilang kayak gitu. Ada orang seperti Husnul Maria, ada seperti orang Ihsanuddin Nursi, put aside, nggak ada cerita kan gitu. Ini real, kita bicara real, realitasnya begitu gitu. Apa katanya? Dan yang dikagumi adalah orang-orang yang cenderung untuk menjadi beo, orang-orang yang menjilat pada keilmuan mainstream. No. Kita bukan diminta sorry itu si Husnul. Untuk yang kesekian kali kita mengumumkan berdoa, kita bukan minta direkrut, enggak. Allah, rezeki dari Allah. Enggak usah. Dan bukan soal takut. Kita nggak minta direkrut gitu loh. Kita punya tanggung jawab sendiri. Moral. Iya. Ya, nantinya kita dihisap. Kita punya sedikit ilmu dan kita mau share. Kan ya sebagai satu dakwah. Jadi kalau kita salah-salah harus dimaafkan, mohon dimaafkan, bukan harus mohon dimaafkan. Karena memang niatnya niat baik. Innal amalu binniyah kan. Nah, karena niat kita baik ya sudahlah. Potong di sini ya. Ternyata ini juga kalau pemikiran Islam ya, innamal amalu binniyah tadi. Immanuel Kant. Ya, itu filosofi Jerman. Tahun berapa dia? 18 sekian ya. Iya. Tapi itu sama dengan akhir dekatkan Guto yang akuin di situ. Oke, terus dulu. Jadi dalam filosofinya dia bahwa good act itu tergantung, jadi tindakan yang baik itu tergantung kepada good intention, niat yang baik. Niatlah Rasulullah kasihnya apa? Innal amalu binniyah. Berapa ratus tahun? 14 abad itu. 1400. Enggak dong. Enggak, abad 7. 1800. Abad 7, dia 800. 11 abad lalu sebelumnya. 11 abad sebelumnya sudah begitu. Ini juga ilmu. Kalau kita kadang-kadang Immanuel Kant, innamal a'malu binniyah. Udah ada. Sama seperti orang-orang bule itu menyatakan, you are what you're wearing, you are what you're thinking, gitu kan? Anda adalah apa Anda yang pakai, Anda adalah apa yang Anda kemudian pikirkan. You are what your friend. Anda adalah itu semuanya di 14 abad lalu sudah. Nah, kita balik lagi makmur dan adil, berdaulat, adil dan makmur. Kualitatif, makmur itu kuantitatif. Gitu ya. Oke, di situ ya. Itu kelihatan di situ. Masuk kita ke alinea 3 Husnul. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Rahmat Allah ya. Iya, rahmat kuasa. Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pakai kalimat itu. Soalnya kan waktu itu sempat ada yang mengganti. Iya, rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Tapi kalau di sini pakainya berkat rahmat. Yang asli Allah. Rahmat Allah. Iya, berkat rahmat Allah, rahmat Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Gitu kan kalimatnya. Jadi ya nggak bisa lah diganti. Gimana kalimatnya, gitu kan? Jadi ya susah kalau kita mau ganti kayak gitu. Nah itu menggambarkan Husnul. Yang pertama, pemilu itu bukan segala-galanya sebagai ukuran kemenangan kekuasaan. Bukan satu-satunya legitimasi terus 5 tahun pasrah bongkokan. Bukan. Ini dia nggak sadar di sini ada koda dan ada qadarullah, gitu loh. Betul. Bisa jadi qadarullah-nya diizinkan berkuasa dalam rangka membuktikan dia memang penipu. Bisa jadi begitu, betul. Bisa begitu loh. Iya, jadi jangan diarahkan katanya menang pemilu itu karena ridho Allah. Bukan, bisa jadi Allah memberikan kesempatan itu dalam rangka memang kami buktikan. Iya, ini kami buktikan bahwa kalian adalah penipu. Kan gitu. Masyarakat manusia tidak bisa membuktikan, aku akan membuktikan kalian penipu. Kan bisa begitu? Bisa. Atau kemudian katakan kerja bukti bahwa kemudian ini adalah manusia munafik misalnya begitu. Ya Allah mengizinkan itu gitu loh. Qadarullah-nya begitu gitu loh. Jadi jangan dilihat, ya kan tapi Allah mengizinkan. Jangan melihat pengizinan itu dalam perspektif melulu positif. Bisa juga dalam rangka pembuktian negatif gitu. Itulah cara pandang mizan. Makanya kan ada ujian, ada satunya lagi apa kalau dilaknat? Fitnah. Ada ujian, ada fitnah, gitu kan, pastinya ada tantangan di situ dalamnya. Nah di situ semuanya dalam rangka meleverage kalau makanya. Nah kalau negatif Anda jatuh, gitu kan. Tapi jatuh harus segera bangkit. Nah kita jatuh nggak bangkit. Karena kita hubutunnya, jadi kita emang menikmati pejabatan, menikmati kekuasaan, menikmati yang seperti itu. Ini juga jadi masalah kita kan hari ini. Jadi kalau balik lagi itu masuk kemana itu? Itu tadi harus kembali berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan begitu tadi hubud dunia, dia harus masuk di dalam didorongkan oleh keinginan luhur. Luhur itu pasti bagus.
bebas dari kepentingan pribadi, Iya. bebas dari kepentingan keluarga, bebas dari kepentingan kelompok, gitu loh. Dia betul-betul membebaskan diri dari kepentingan siapapun kecuali menjalankan sepenuhnya amanah yang dia pegang. Oh, dahsyat kan? Dahsyat Ini itu. bukan undang-undang dasar ini emang. Udah, luar. Jadi kalau kita menggunakan alinea 1, alinea 2, alinea 3, kita sudah dapetin bukti. Oh iya, ternyata kita makin mundur ya. Jadi bahkan tidak di tempat jalan ya. Iya, mungkin mundur dong. Atau kembali kepada yang tadi mulai yang penjajahan tadi. Ya itu tadi. Anda tetap dalam posisi keterjajahan. Nanti kita pakai angka-angka. Belum merdeka dong. Kita akan memang kita belum merdeka seperti buku saya. Kita belum merdeka. Buku saya kan Hanya beberapa tahun di awal kemerdekaan. Oh iya, 45, 49, 45, 50 lah saya menyebutnya. Jadi kalau dalam buku saya, kita betul-betul merdeka dan berdaulat hanya 45, 50. Selebihnya sampai sekarang enggak gitu. Makanya saya bilang dalam wawancara saya terakhir, Indonesia ketinggalan zaman, Husnul. Nanti kita pakai angka-angka, Husnul. Oke. Kita pakai kajian filosofi dulu, kajian konsepsi dan kajian teori gitu ya. Nah, di alinea 3 itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa didorongkan keluar. Nah, kami kemarin Jumat kemarin kami mencoba menelusuri bagaimana rumusan itu muncul dan bagaimana itu dipertahankan. Nah, muncul kajian Clifford Geertz sebenarnya. Oh, good. Bahwa kaki politik di Indonesia itu terdiri atas 4. Ada yang namanya kaum nasionalis, ada kaum Islam, ada kaum sosialis, gitu kan, ada kaum komunis, gitu kan. Nah, kaum nasionalis itu beranjak juga dalam konstruksi internasionalis, Husnul. Jadi begitu melihatnya. Nah, di nasionalis juga ada yang namanya nasionalis agama, makanya disebut sebagai sosialis religius, gitu kan melihatnya. Kaum nasionalis religius. Nah, kalau kita ambil Geertz, kalau ngomongnya begitu gitu ya, bahwa politik di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari situ, maka rumusan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan keinginan luhur, dia ternyata berubah di pasal 29. Agama dan kepercayaannya itu. Nah gitu, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluknya, itu dibuang. Tapi Anda bayangkan, Husnul, terjadi perubahan diksi, terjadi perubahan diksi Pasal dari 29 29 ayat 1. Dari berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha. Coba istilah ketuhanan diksinya siapa? Di situ masuk bahwa gitu ya, Indonesia tidak hanya didominasi oleh Islam. Indonesia juga ada agama lain. Gitu ceritanya. Diterima konsep itu oleh Ki Bagi Hadiskosumo sebagai bentuk kompromi. Oke lah. Tapi sebenarnya kemudian muncul juga perdebatan. Bagaimana itu bisa masuk perubahan itu terjadi hanya dalam waktu 1 hari? Pada 18 Agustus ya. Begitu kita menyatakan kemerdekaan yang berhubungan dengan kata pembukaan gitu kan, 18 Agustus ketika diresmikan ternyata berubah semua. Oh, itu muncul kajian macam-macam, Muslim. Kalau cerita di Muhammadiyah itu kan akhirnya kan siapa? Kasman ya yang Kasman sih karena Bung Hatta nggak berhasil, terus apalagi terus Soekarno menyatakan bahwa itu harus mendapatkan tanda tangan dari Ki Bagus Hadikusumo karena sila itu adalah Ki Bagus Hadikusumo waktu itu. Ki Bagus Hadikusumo waktu itu ketua Muhammadiyah kayak gitu ya. Nah, pada saat menandatangani penggantian itu yang ketuhanan yang Maha Esa itu, menangis dia sambil menandatangani. Perjuangan kita masih panjang. Itu kita bahas di Menteng 62. Nah, di situ saya masuk ke dalam perdebatan dekret, Husnul. Perdebatan dekret itu kan dengan memberlakukan Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta tahun 5 Juli 59. Isinya adalah gitu ya, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh gitu kan, yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Dari situ gitu ya. Nah, muncul masalah di situ. Oh, di kalimatnya begini. Kalimat penting ini. Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, dengan itu kan dijiwai oleh Piagam Jakarta. Itu kayaknya nggak pernah diangkat.
Jadi kalau jadi dalam perdebatan yang saya ambil Husnul ya, perdebatan panjang di konstituante antara kaum nasionalis dengan kaum Islam, Buya Hamka dan kawan-kawan gitu ya, kan disebut sebagai pengkhianat tuh. Kaum Islam disebut sebagai pengkhianat ketika memaksa kembali tentang bagaimana menghidupkan negara berdasarkan pemikiran Islam gitu kan. Negara berdasarkan tadi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, lalu dituding oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai pengkhianat gitu ya. Penuding pengkhianat ini nggak pernah bisa membuktikan apakah pengkhianatan yang mereka tudingkan. Nggak bisa. Karena justru dalam sejarahnya justru kaum Islam yang membuktikan kesetiaan yang luar biasa kepada Republik. Bahkan NKRI itu bukan PDIP itu. Iya. Itu adalah Natsir. Iya, jadi dalam sekali kalimatnya. Jadi yang saya mau bilang adalah cara-cara berpikir begini. Kalau saya, maaf ya, saya tentu orang akan bilang, aneh suka menyebut pengkhianat. Iya, saya pakai dokumen. Iya. Dokumennya ada. Maaf ya, saya pakai dokumen gitu misalnya. Nah, sekarang ya, kalau kita balikin lagi ke dalam mekanisme berkat rahmat, ke dalam diksi, narasi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa didorongkan oleh keinginan luhur, lalu balik ke pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluknya dibuang, maka ada perbedaan diksi dari berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa jadi prediksi. Di sini orang menganggapnya sebagai biasa, padahal ketika di sini masuk semantik Husnul. Begitu ada perbedaan diksi, ada perbedaan narasi, maka pertanyaannya, mana yang sesungguhnya secara logik rasional, konsisten, koheren, koresponden, penggunaan diksi berkat rahmat Allah dengan berdasarkan Tuhan Maha Esa. Itu nggak pernah muncul dalam kajian semantik kayak gitu Husnul. Tidak pernah muncul dalam kajian filsafat keilmuan Husnul. Kalau bahasanya luwuh, bahasanya semantik. Jadi nggak pernah muncul. Kata pembukaan menggunakan berkat rahmat Allah. Mestinya negara berdasarkan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Bukan cuma sekedar berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Negara berdasarkan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Gitu loh. Bukan negara berdasarkan ketuhanan, tapi berdasarkan Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada relasi signifikan antara diksi kata pembukaan, narasi kata pembukaan dengan batang tubuhnya. Jadi artinya sesungguhnya ketika terjadi perdebatan di situ, saya masuk ke dalam pertanyaan yang pernah saya bilang sama Husnul. Kenapa ya alinea 4 melindungi segenap tumpah darah bangsa. Lalu yang kedua diambil, menyejahterakan dan mencerdaskan. Loh, kok menyejahterakan dulu ya, bukan mencerdaskan? Kita jawab sendiri. Ya, waktu itu dendam pada kemiskinan, wajar dong. Jadi ada suasana kebatinan yang bisa kita jawab. Karena penjajahan itu memiskinkan. Maka mintalah kesejahteraan lebih dahulu. Oke, fine. Jadi itu logis langsung. Jadi secara sosiologi gitu ya, secara antropologi, secara sejarah kita bisa mengerti strukturnya begitu. Melindungi segenap tumpah darah bangsa gitu kan, mensejahterakan, mencerdaskan. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. Gitu ya kan. Kehidupan bangsa. Ya, begitulah ceritanya. Oke lah. Dapat kita argumentasinya, dapat kita analisisnya, dan ketemu triple K-nya, korespondensinya dapat, korespondensinya dapat. Oke. Tapi ketika kita tarik alinea 3 dengan pasal 29, kita nggak dapat konsistensinya. Apakah sama berdasarkan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan ketuhanan yang Maha Esa? Diksinya sama. Mungkin mengambil yang Pancasila. Di situ saya bisa mengerti ketika Husnul tadi bercerita bagaimana Ki Bagus Hadikusumo menandatangani. Itu loh, saya bisa mengerti. Walaupun memang alinea 3 yang berkat rahmat Allah, alinea 4. Karena di alinea 4 pun menggunakan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Nah di situ ketemu pasal 29 dengan alinea 4, tapi tidak ketemu dengan alinea 3. Di situ sesungguhnya perdebatannya menarik Husnul. Nah itu yang tidak pernah dibayangkan sama orang. Bagaimana kita cuma menerima begitu, maaf Gen Z segala gitu ya, para dosen tata negara, para dosen filsafat gitu ya. Ini kok tidak menarik perdebatan alinea 3, alinea 4 dalam berelasi dengan pasal 29, ketemu dengan pasal 29, itu akan ketemu dengan batang tubuh yang lain. Apakah kekuasaan itu memang sepenuhnya karena materialisme belaka, atau memang ada hal lain?
Kalau alinea 3 nggak bisa Anda memahami bahwa kekuasaan itu karena kemampuan Anda, bukan gitu, nggak ada itu, nggak bisa. Tidak sepenuhnya kekuasaan itu karena kapasitas Anda, tidak sepenuhnya kemampuan kapasitas itu karena kapabilitas Anda, nggak bisa. Apalagi manusia. Nah, itu balik lagi karena ya itu tadi, ini semua kan sebenarnya di dalam konteks Piagam Jakarta yang kemudian dicoret 7 kata itu. Iya, 7 kata kuncinya. Sehingga pencoretan 7 kata itulah yang menyebabkan berbagai persoalan. Nah, termasuk Presiden adalah orang Indonesia asli dan yang beragama Islam. Jangan salah itu. Dulu itu seperti begitu itu aslinya. Iya. Dicoret pula Islamnya. Apa artinya? Tadi yang saya kaitin dengan dekret Presiden 5 Juli. Islam kalah secara norma struktural, tapi Islam tetap dimenangkan secara kultural. Muncul di sini paham tadi positivism. Kan paham positivism kaitannya dengan rumusan-rumusan normatif. Tapi paham yang kultural ini kan paham substantif, bukan paham positivism. Di sini paham substantif, paham esensialism. Gitu ya. Eksistensialismenya muncul di sini problematiknya. Apakah eksistensi itu muncul karena norma atau eksistensi itu muncul karena nilai? Kan perdebatan sampai di situ. Sampai di situ. Nah, Islam dalam perspektif 5 Juli 59 dekret itu dikalahkan dalam kerangka norma struktural. Norma struktural. Tapi tetap eksis dia dalam perspektif kultural. Nah, ketika masuk kultural itulah posisi Islam menjadi jauh lebih berat karena negara tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas untuk menegakkan ajaran sesuai menegakkan kebijakan, menjalankan nilai-nilai sesuai dengan ajaran Islam. Dia tunduk sepenuhnya pada posisi Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya memang perlu diperbaiki dalam beberapa hal. Gitu, fairnya Husnul. Ya, tapi balik lagi, ini sebetulnya bukan pada posisi. Ya, kalau tadi kan bicara domestik, ini juga ada pengaruh global juga karena ideologi liberalism. Jadi sejak the abolition of Turki Osmani ya 3 Maret 1924 ini kan Barat merasa dia akan menang di dalam ini, dan penjajahan terus kemudian kemerdekaan di 1945 setelah Perang Dunia Kedua ini yang namanya kontestasi ideologi ini masih salah satunya penjajahan itu juga hijack Islamic world kayak gitu ya, yang tadi ngomongin bicara syariah Islam itu bagaimana apapun itu harus dihapus. Mereka gantikan yang diangkat itu kemudian adalah hukum-hukum adat. Jadi adat dinaikkan, padahal adat di dalam konteks kesultanan kerajaan Islam itu waktu itu juga para ulama yang selalu mengawasi, kayak konsepnya Sumatera Barat ya, adat bersedi syarat bersedi kitabullah kayak gitu kan. Nah, dan ini menurut saya kontestasi ini masih terus berjalan sampai hari ini. Betul sekali. Makanya Islam, kemudian Islam Nusantara, kita dipecah-pecah terus. Balik lagi tadi konsepnya Bang Nursi, ternyata liberalisme, materialismenya inilah yang menjadi rujukan referensi di dalam kita berpolitik hari ini. Nah, itu tidak lepas dari cerita sejarah yang kita sebut tadi. Di mana sejarahnya? Jauh sebelum perdebatan BPUPK dan PPK, kan sudah ada cerita tentang 3G. Ya. Oke. Ada gospel, ada gospel, glory itu penjajahan. Kalau gold itu maksudnya perdagangan. Kalau gospel itu penyebaran agama maksudnya. Missending. Ya, missending. Nah, kalau kita bicara 3G, ini berkaitan dengan cerita Freemason. Ya. Jadi artinya kalau saya ingin mengatakan begini dulu, karena kita saya nggak mau ide IC the real show. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kita balik lagi kepada perdebatan itu, gitu loh. Kemarin saya dalam sebuah diskusi saya bilang, saya itu waktu itu sempat ketemu pemimpin di Indonesia. Saya mau bilang sama Husnul gini, kemarin saya dalam sebuah diskusi peluncuran buku saya menyebut begini. Indonesia itu tidak pernah berhenti dalam perperangan pemikiran. Betul. Peperangan pemikiran itu dimunculkan dari peperangan persepsi. Persepsi membentuk yang namanya pemahaman.
Jadi peperangan narasi, peperangan persepsi, membentuk pemahaman, menjadi bentuk peperangan pemikiran. Peperangan pemikiran ketika masuk ke dalam ajang norma, legal, dan norma legitimasi, masuk ke ajang legal dan masuk ke ajang legitimasi, dia menjadi perang peradaban. Gitu ngelihatnya Ustaz. Dan perang peradaban bagi saya semuanya ya agama. Artinya seperti yang saya bilang tadi, jangan ngelihat ini soal apa yang disebut oleh Francis Fukuyama, apa yang disebut oleh Daniel Bell, apa yang disebut The End of Ideology. Ada itu. Buku setebal gini nih Daniel Bell itu. Saya punya itu bukunya, nggak tahu di mana ya. Jadi saya mau bilang dalam perspektif bagaimana tadi bekerjanya. Ini kalau saya tahu nih kelompok-kelompok Freemason dengar, nih saya tahu persis gitu. Saya tahu kelompok 3G dengar gitu ya, saya tahu. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah kalau Anda memang memaksa kami pun bisa memaksa. Itu poinnya. Tapi kalau Anda tidak bermaksud memaksa, kami juga tidak bermaksud memaksa, nggak ada. Mari kita hidup berdampingan gitu, Husnul ya. Bener. Jadi nggak ada cerita kami memaksa, nggak ada cerita kami melakukan kekerasan. Dilarang bagi kami untuk melakukan kekerasan, dilarang bagi kami untuk memaksa, dilarang sepenuhnya. Bahkan kata kuncinya, kami diharamkan untuk melakukan pemaksaan dan diharamkan melakukan kekerasan. Dan itu ada ayatnya. Iya. Kami dimintanya tegas, bukan melakukan kekerasan, bukan melakukan yang namanya pemaksaan. Kami dimintanya tegas. Muhammad Rasulullah waladzina mau as-sidda'u ala kufar. Jadi kalau kami mengkategorisikan Anda dalam perspektif itu, maka kami melihatnya harus dengan sikap tegas. Tapi bukan berarti dalam ketegasan kami melakukan kekerasan dan pemaksaan. No, nggak ada gitu. Nah, ini situlah kemudian kita mengakui tentang persatuan Indonesia gitu melihatnya. Anda menghargai, kami menghargai. Anda menghormati, kami menghormati. Dan kami punya kewajiban. Walaupun dulu itu ya sebetulnya itu cuma ancaman aja. Oh kalau dasar negaranya Islam, Indonesia Timur akan pisah. Kan kayak gitu tuh. Itu kan selalu yang diulang-ulang dalam diskursus kita hari ini. Padahal enggak. Amar Ramis itu sudah setuju. Di dalam konteks itu bahkan yang di Badan Konstituante, makanya Kak tadi diambil kemudian dekret 5 Juli 59 itu 5 Juli ya? 5 Juli 59. Iya. Saya kadang-kadang ini kalau tanggal salah ya nggak apa-apa dikoreksi. Itu sebetulnya di dalam Badan Konstituante itu semua tugas untuk membuat konstitusinya sudah selesai, tinggal perdebatan dasar negara, dan tidak pernah ada yang menang di dalam votingnya, nggak ada 2/3 menang itu. Nah itu kemudian Soekarno mengambil posisi dekret itu. Jadi artinya ketika kita masuk ke dalam perdebatan dasar negara itu, kita lompat tadi kan metodologi kita tidak menggunakan konsep Daron, Acimeglu. Kita menggunakan kata pembukaan sebagai orientasi berpikir, sebagai perspektif gitu ya, sebagai sudut pandang, sebagai alat pisau untuk analisa untuk melihat 81 tahun negara merdeka itu sudah sampai di mana dari dasar awalnya pembukaan undang-undang dasar, dari cita-cita para pendiri bangsa kita. Nah sekarang kita masuk ke alinea 4. Kalau dibilang melindungi segenap tumpah darah bangsa, melindunginya di mana kalau nilai tukarnya jatuh terus? Sekarang berapa Bang? Ini abang dia paling tahu nih. Makanya kita mau pergi udah. Kita udah jatuh 10% lebih gitu ya. Satu. Gitu, kan. Lalu kita didikte juga sama yang namanya utang. Sekarang sudah 10.293 triliun. Katanya si bapak kita yang presiden ini itu utangnya sudah di atas 2.000 ya. Ya, kalau catatan saya kebetulan punya catatan. Dari tahun lalu dari 2025 ke 2026 itu ada kenaikan sekitar 1.000 triliun lebih. Tapi saya tidak ngambil dari 2024 ke 2025. Saya cuma ngambil analisis dari 1 tahun terakhir inilah seperti. Ya 1 tahun terakhir ini saya ngambil. Senang banget ini untuk apa? MBG atau Enggak, saya enggak gitu ngeliat. Kita tidak melihat ya. Tapi bahwa kenaikan utang itu memang terjadi. Itu terbukti dari 9920 triliun menjadi 10.293 triliun.
Jadi dalam hitungan Maret ke Maret, Juni ke Juni dalam kajian yang kita bikin gitu ya, ada kenaikan 1.000 triliun, 1.300 sekian triliun kenaikannya gitu ya. Nah, itu untuk apa saya? Jadi ketika tadi dibilang ada Danantara yang telah memberikan keuntungan sampai sebutnya sampai 900% gitu loh. Urusan keuntungan Timah ini gitu kadang-kadang itu apa namanya yang padi itu penggilingan padi. Oh ya, untung 2 triliun. 21 triliun, 2,1 triliun ya. Iya, 2,1 triliun. Kita ketawa aja. Ya tapi ini masih bening lah penggilingan padi. Dulu itu juga ada kan yang klaim bahwa jualan pisang ininya sampai 2 triliun. Iya betul. Ya. Yang kayak gitu-gitu kadang-kadang saya tuh kadang aduh yang kayak gini nih rakyat itu yang gak goblok-goblok amat kayak gitu. Kalau nggak money laundering ya begitulah. Nah ini ya catatannya Husnul ya. Catatannya nih, saya punya catatan. Ya, catatannya gimana Bang? Kalau di Maret 2026 utangnya itu 9920. Di Juni 2026 utangnya menjadi 10,293 triliun. Lalu kemudian saya mencoba menghitung kenaikannya begini. Kenaikan tahunan dari Maret ke Maret 862 triliun. Kenaikan tahunan dari Juni ke Juni gitu ya. Tahunan sampai dengan Juni 2026 1155 triliun kenaikannya. Laju kenaikan utang itu 9,52% pada Maret dan pada Juni kenaikannya menjadi 12,65. Dengan kata lain, pada Juni 2026 tambahan hutang dibanding tahun sebelumnya sudah lebih dari 1.000 triliun. Gitu hitungnya. Nah, ini kelihatan nih ketika mereka menyebut sesungguhnya utang kita secara PDB dari 39,86% menjadi 41,26%. Utang per PDB ya, PDB per utang. Utang per PDB. Iya. Utang per PDB. Tapi kalau orang ekonom kadang-kadang itu masih sehat. Kita orang politik nggak ngelihat sehatnya, lu cuma utang terus itu. Karena mereka pakai undang-undangnya membatasi 60. Padahal 60% batasan. Utangnya itu boleh utang sampai 60%. Soalnya nggak logik. Bayarnya gimana? Bayangkan kalau Anda punya pendapatan 1 bulan 10 juta, 60 terus, juta dipakai buat bayar utang Anda sehat. Terus cuma 4 juta untuk hidup ya gimana? Bayar listrik, bayar ini aja udah nggak dapat gitu. Contohnya begitu contohnya. Iya, Anda mengapa bayangannya begitu gitu. Akhirnya utang lagi. Gali lubang tutup lubang, punya Umay Rama itu. Kalau gali lubang tutup lubang masih bagus. Gali lubang terus gitu. Enggak. Apa? Iksan Indonesia menyebut gali kubangan nutup jurang. Oh, ya nggak nyampe. Iya enggak. Orang gali kubangan nutup jurang kok. Oke. Jadi di situ kita tidak lagi melindungi. Jadi baik pada posisi nilai tukar, posisi utang gitu ya, posisi impor pada energi gitu ya, posisi impor pada teknologi, posisi impor pada jasa gitu ya, pengambilan ekstraktif yang khusus saya bilang gitu ya, itu habis semua sudah. Nah itu kita tidak dapat. Lalu ketika kita bilang memajukan kesejahteraan umum di mana? Diukurlah di situ sama mereka gitu, macam-macam. Ukurannya apa kesejahteraan umum? Tadi kan kita sebut ukuran itu kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur. Jadi ulang ya. Jadi kalau diambil dari kesejahteraan umum tuh dilihat pendidikan, kesehatan, kan gitu kan. Lalu kemudian lapangan pekerjaan, infrastrukturnya kayak gimana, perumahannya kayak apa. Itu dilihat di situ. Sandang, pangan, papan. Iya. Kata kuncinya di situ. Jadi konsep Maslow sebenarnya cuma melulu pada Maslow, tapi belum dapat self esteem. Belum dapat self esteemnya Husnul. Ada. Gimana kita mau percaya diri kalau? Nah, sebenarnya saya mau bahas di situ Husnul nanti, tapi nanti. Karena itu perdebatan termasuk perdebatan kontemporer soal percaya diri. Nanti berkaitan dengan konsep bagaimana satu organisasi pemerintahan itu membangkitkan kepercayaan diri pada masyarakatnya, tapi itu nanti belakangan gitu ya. Oke, kita sudah masuk alinea 4 dengan bercerita tentang melindungi segenap tuntah barah bangsa gitu ya, yang ternyata juga menjadi TKI, dan TKI ini kemudian kalau memang kayak gitu violence gitu ya. Violence against women. Nah, itu
Violence against women. Itu harus dipahami tuh, Husnul. Dan perempuan Indonesia belum menyadari betul bahwa yang namanya TKI itu adalah violence against women. Itu harus dibangun kesadaran itu, Husnul tuh. Jadi bukan itu kemudian remittance itu membanggakan, Husnul. Itu remittance adalah gambaran violence yang tinggi. Gitu, Husnul. Itu mesti disebut di situ, oke ya. Sudah. Jadi cerita tadi memajukan kesejahteraan, mencerdaskan. Saya bilangnya ketinggalan 15 tahun, Husnul. Tahu nggak kenapa ukurannya? Ukurannya ketika Stiglitz dan kawan-kawannya menyebut Amerika mengidap ketimpangan rasial dan ekonomi kanker stadium 4 gitu kan? Kita diam aja tuh. Kita malah ini memuja-muja Amerika. Iya, padahal di Amerika sendiri sudah yang saya bilang crumbling colossus American Empire. Nah, kayak gitu kan? Iya. Udah American Empire itu udah crumbling. Sampai bareng. Tapi kita ngapain kita ada ART Agreement of Trade Reciprocal trade. Oke. Jadi kalau kita ngambil dibilang mencerdaskan, gimana mencerdaskan, ketinggalan zaman kok berpikirnya gitu. Anda membiarkan civility war menjadi luar biasa, bahkan sejumlah orang bersedia menjadi kaki tangan sebuah negara untuk pecah belah ketika tampil sebagai tokoh sosmed. Dan isinya pecah belah kan dibiarkan, dipakai bahkan dibayar oleh APBN. Menggunakan hoax. Iya, yang menaiki dipakai bayar pakai APBN gitu kan, gawat itu ya. Sampai sebegitu gitu, ketinggalan zamannya. Nah, buzzer itu dibayar. Ya itu sebelumnya. Sekarang saya nggak tahu. Nah, artinya ketika kita dalam melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, terakhir di sini membangun rasa keadilan dan ketertiban dunia gitu, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari situ ini di situ kelihatan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari situ kita itu harusnya perdamaian itu ketertiban dunia. Ketertibannya nggak cuma sekedar kita loh, dunia. Artinya kita mestinya harus jadi global leader juga. Pemantik lahirnya ketertiban dunia paling tidak. Pemantik, bukan ikut-ikutkan satu pihak, enggak. Kalau aliran realisme menyatakan begini, aliran realisme. Ini menarik nih. Di tengah situasi tidak pasti, tidak mengambil posisi sikap di mana-mana memang lebih aman daripada mengambil sikap untuk saya bilang gimana nih? Sikap. Jadi mau jadi bunglon. Wah, itu maksud saya. Ini orang kok ini realisme kok bunglon gitu lah. Itu gawatnya. Jadi dalam kajian kita, Husnul, di 81 tahun Indonesia merdeka ini gitu ya, dilihat dari perspektif tadi berdasarkan visinya, berdaulat, adil dan makmur, ternyata kita tidak berdaulat. Kita tidak adil. Kita tidak makmur. Ketemu tuh di alinea 4. Maafin Husnul ya, kalau simpulan kurang menyenangkan. Tapi kebetulan saya sudah tulis sih bukunya, jadi maaf ya. Bukunya sudah saya tulis. Jadi ya kalau yang belum baca silahkan membaca di Selamat Datang di Negeri Amburadul, selamat baca di Kita Belum Merdeka, selamat baca di Bangsa Terbelah, selamat baca di Prahara Bangsa, selamat baca juga di Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diterbitkan oleh UI Press jilid 1 jilid 2 gitu. Bang, kalau tadi ya 3G penjajahan itu dari dulu dunia kan ada sistem dunia yang Immanuel Wallerstein bukunya. World System. Itu Immanuel Wallerstein. Ya, dunia dikapling-kapling ini. Nah, going back again hari ini gitu, bentuk-bentuk penjajahan modern hari ini yang kelihatan di depan mata kita, baik secara politik ekonomi. Itu lihatnya gimana? Kita sebagai negara yang katanya merdeka 81 tahun, bukan katanya, maksudnya ini menarik memperingati hari. Ini menarik pertanyaan itu, karena aku sedang mencari bentuk pergeseran dari, kita pernah menyebut hyperglobalization, lalu kemudian menjadi multipolarization, multipolar. Iya kan? Yang kemudian sekarang dulu bipolar dulu, perang dingin. Iya, terus naik menjadi multipolar, naik jadi global, naik menjadi hyper diturunin lagi ke global, turun lagi menjadi multipolar, turun lagi balik lagi menjadi bipolar. Nah, sementara ini orang masih dalam perspektif ini multipolar yang masih dalam mencari bentuk basisnya apa. Iya. Nah, ini menarik pertanyaan Usman. Saya akan
Ini kebetulan saya sudah ngegambarin sebagai design thinking, Husnul. Maafin ya Husnul ya. Pertanyaan Husnul visioner betul gitu, tapi saya sudah menjawab dalam design thinking, dalam desain berpikir. Saya melihatnya begini. Yang pertama, sejak awal abad 21, sesungguhnya terindikasi keras terjadi pertarungan industri manufaktur. Sejak awal abad 21. Yeah. Tapi pada saat yang sama, sejak awal abad 21, Amerika memaksakan untuk menyatakan diri sebagai satu-satunya adidaya tunggal dalam berbagai sudut pandang manusia. Jadi ada dua. Jadi indikasi perang industri manufaktur, gitu ya. Yang paling penting adalah fenomena yang menunjukkan Amerika sedang menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya adidaya tunggal. Ya. Sebagai adidaya tunggal global istilahnya. Dia single global power. Kalau pakai bahasa mereka single global power. Dia juga menggunakan diksi ilmiahnya kan New World Order itu. New World Order-nya sebenarnya sudah muncul sejak Bretton Woods. Tapi di awal abad 21 dia tegas-tegas menyatakan sebagai single global power. Adidaya tunggal global. Ya, single global power. Kata kuncinya adalah war on terror yang sebenarnya war on Islam. Yeah. Yang pernah kita bahas bagaimana dengan Huntington. Huntington. The Clash of Civilization. Iya, di situ. Itu rentetan itu Clash of Civilization itu pertengahan 90-an. 96. Iya, pertengahan 90-an. Iya. Biar akurat, biar pas. Biar akurat. Clash of Civilization. Terus 99 yang 9/11. Oh, 9/11 jatuhnya 2001. Nah, sebentar 99 itu uji coba sampai seberapa jauh kekuatan Islam bisa bertahan. Uji cobanya adalah siapa? Indonesia. Jadi di balik jatuhnya nilai tukar rupiah pada 97-98 sebenarnya menggambarkan sampai seberapa jauh kekuatan pertahanan ekonomi negara Islam terbesar. Jadi bukan cuma sekarang kita melihat sebagai kejatuhan nilai tukar dan krisis multidimensi. Itu bagian dari ujian bahwa sampai seberapa jauh Anda punya kekuatan dan ternyata Anda betul-betul tidak punya kekuatan ekonomi politik. Itu bacaannya. Nah, dasar dia bisa memenangkan pertarungan seperti itu di ekonomi politik, dia langsung munculkan dengan war on Islam yang diganti menjadi war on terror. War on terror. Gitu. Itu resmi disampaikan oleh Presiden Bush. Itu gitu. Jadi kalau sudah ngambil begitu, maka di awal abad 21 ketika muncul war on terror yang ditandai dengan dimasukinnya Afghanistan, dipukulnya Irak pada Maret 2003, sesungguhnya kelihatan bahwa yang diperangi adalah Islam. Setelah jadi berturut-turut loh, 97, 98, 2001, 2003. Dan kemudian Arab Spring 2010. Itu 2010. Jadi yang saya ingin mengatakan di balik upaya mereka untuk single global power itu dia tegas-tegas menyatakan bahwa memang musuh peradaban mereka cuma Islam. Dan Islam sudah berhasil mereka kalahkan gitu. Jadi kalau pakai pertanyaan usul tadi, Islam sudah dikalahkan sejak yang namanya posisi Turki Utsmaniyah, tapi dikonkretisasi sejak 97-98 dan diwujudkan oleh mereka pada 2003. Nah, di 2026 mereka ingin memuncakkan semua peperangan itu, ternyata gagal. Jadi satu apa seperti tesis saya di hadapan sejumlah para orang cerdas cendekia se-Asia Tenggara, saya bilang sebarat abad gagal. Jadi Juli 2024 saya sudah menyebut sebarat abad gagal. Nah, bagaimana indikasinya? Indikasinya saya balik lagi ke dalam tesis awal kita, Husnul. Ketika sebuah negara tidak berpijak pada keutuhan rumah tangga, maka sesungguhnya negara itu rapuh gitu loh, Husnul. Jadi ketika sebuah rumah tangga, satu rumah tangga tidak dirujuk sebagai sebuah keutuhan, satu kekokohan, maka negara itu rapuh sebenarnya. Jadi dan kita posisinya di situ. Struktur masyarakat dalam sudut pandang sosiologi kan keluarga kan, keluarga kan. Jadi kalau kita pakai sudut, dan itu sebenarnya bukan sosiologi Barat, itu Islam. Ku anfusakum wa ahlikum nar, gitu. Nah, di situ kelihatan bagaimana Allah memerintahkan utuhkan keluarga itu di situ gitu, kalimatnya ahlikum. Nah, kalau begitu ketika itu diambil oleh Barat dan kemudian kita pakai juga dalam rangka memotret kondisi global, kelihatan satu negara yang isinya keluarganya rapuh, maka sesungguhnya negaranya sudah rentan.
gitu, nggak kokoh dia. Dan ternyata terbukti di perang 2026 ini mereka rapuh, menanglah Iran. Nah, sekarang pertanyaannya, bentuknya gimana? Kajian saya lanjut begini, Husnul. Sampai dengan 2010, Husnul. Tepatnya sampai dengan 2015. Statusnya masih military yang Husnul bilang, military industrial complex. Tapi sejak 2015 Husnul, sejak 2015, Agustus 2015 hingga hari ini dia berubah Husnul. Namanya menjadi Financial Digital Industrial Military Complex. Jadi ada financialnya, ada digitalnya, ada militernya. Financial Digital Military Industrial Complex, FDMIC. Financial Digital Military Industrial Complex. Ini pertanyaan usul karena saya nggak bangun konfigurasinya begitu. Ya, konfigurasi keuangan mereka tetap mempertahankan posisi dolar. Itu kelihatan. Sekarang sudah berkurang bukan? Betul, tapi masih 57%, masih kokoh. Dan mereka masih melihat betapa hampir lebih dari indikatornya sederhana, 57,9%, dolar masih bergengsi, 80 sekian persen, negara-negara masih menggunakan dolar sebagai cadangan devisa. Di situ kelihatan di situ ya, financial. Di belakang financial ini mereka menggunakan payment system yang disebut dengan Swift Code. Nah, ketika menggunakan Swift Code itu masuk ke dalam pertarungan digital. Semua kehidupan itu kan gitu. Apa pernyataannya? Pernyataan Trump baru-baru ini, Husnul. We are in a leading nation. We are in technology leading. Gitu. Kita sebagai bangsa yang leading dalam teknologi informasi digital, dalam digital itu, kita harus menunjukkan bagaimana keunggulan kita di situ. Itu kalimat Trump. Jadi mereka sadar betul bahwa mereka menguasai digital, walaupun kemudian diimbangi oleh Cina. Walaupun diimbangi oleh negara lain, tapi dalam pertarungan teknologi AI, mereka menyatakan mereka masih unggul. Dan itu pernyataan terbuka Trump. Jadi financial mereka menyatakan begitu, pernyataan Trump minggu lalu begitu. Yang menarik adalah ketika masuk ke military, pernyataan 2 minggu lalu juga menyebut kekurangan pasokan cadangan rudal, Tomahawk dan macam-macam, dan mereka menggunakan Iran. Dan sebenarnya mereka rugi banyak. Tapi poinnya tetap yang namanya basis militer dengan ukuran alat persenjataan, Amerika masih unggul. Jadi apa poinnya? Ketika Stephen Walsh menyatakan Amerika dalam posisi hegemon predatory, Stephen Walsh menyatakan Amerika adalah hegemon predatory. Stiglitz menyatakan seluruhnya hegemoni. Sementara kita melihat dominasi mereka juga sudah berkurang. Kenapa? Karena orang melihat betapa sanksi dan sanksi ekonomi dan embargo yang diberikan oleh musuh-musuh Amerika itu menimbulkan rasa kecemasan, ketakutan dan ketidaksukaan negara-negara terhadap Amerika. Jadi pelajaran menarik dari situ menunjukkan bahwa perubahan konfigurasi hyperglobalization ke globalization ke multipolarization ini masih dalam mencari bentuk. Nah, upaya mencari bentuk itu diindikasikan dengan kekuatan finansial, kekuatan digital, kekuatan militer, dan itu diikuti oleh namanya Cina, diikuti namanya Rusia, diikuti namanya Iran, diikuti namanya Korea. Itu sudah mereka nyatakan pada 2008-2011. Untuk mengkonfirmasinya silahkan baca buku Prahara Bangsa. Di situ sudah saya tulis. Bahkan kalau saya ngambil lagi di situ sudah tahu apa? Kasih kalimat saya. Tulsi Gabbard pada Juni 2026 mengundurkan diri dengan menyatakan Amerika mempunyai 130 laboratorium biologi yang tersebar di seluruh dunia. Iksan Nursi menyatakan dia punya di Ukraina 26. Tulsi Gabbard bilang memang di atas 26 sampai dengan 30. Artinya buku saya bukan buku konspirasi walaupun disebut oleh sejumlah tokoh gitu ya. Ini buku konspirasi. Yang dikritik oleh Ibu Fadila. Fadila tidak menyebut itu angkanya. Enggak. Waktu Indonesia kita Namru kasih itu Fadila. Gitu. Kalau saya di buku Prahara Bangsa tegas saya sebut. Nah, di beberapa negara juga di situ kita sebut. Artinya sesungguhnya ketika negara sudah punya kemampuan biologi sebagai senjata, ketika sebuah negara mempunyai kemampuan kimia sebagai senjata, diikuti dengan kekuatan digital, diikuti dengan kekuatan finansial, apa poinnya, tujuannya? Mereka sudah mempertahankan posisinya. Tapi pada saat sama ketika masuk ke dalam peradaban, ketika masuk dalam posisi homelessness, ketika masuk ke dalam posisi pertarungan yang namanya ketimpangan-ketimpangan di situ, enggak. Mereka menang dalam perspektif kekuatan. Keluarlah National Defense Strategy of US mereka di Januari 26. Peace through strength. Pertanyaan berikutnya, Husnul. Dari semua saya mengkajinya dari mulai 2002, Husnul. Kenapa saya bilang dari 2002? Karena
Saya menggunakan dokumen National Security Strategy of US, National Defense Strategy of US gitu ya, Global Trend itu menjadi bahan-bahan kajian saya gitu ya. Kalau kita ngambilnya 3 dokumen, National Security Strategy of US, National Defense Strategy, kemudian kita masuk lagi ke dalam posisi Global Trend yang mereka selalu buat gitu ya. Maka sesungguhnya kita bisa lihat pertama keterbukaan dan kejujuran mereka untuk menyatakan siapa musuh mereka. Terbuka mereka ngomongnya, siapa musuh gua, kayak gimana gua ngadepinnya. Mereka apa poinnya? Mereka siap memang dalam posisi perang terbuka, dan itu yang terjadi pada namanya terhadap Iran. Dan itu yang dilakukan ketika mereka menggunakan tarif, itu perang terbuka. Nah, persoalan pokoknya adalah ketika kita tahu bagaimana dokumen itu meruntun gitu ya, dari National Security Strategy of US September 2002 sampai sekarang, National Security Strategy of US Desember 2025, kemudian National Defense Strategy of US Januari 26, lalu tampak mengabaikan global trend yang mereka buat. Pertanyaan berikutnya, dalam konstruksi Indonesia 81 tahun, kita mau kemana? Kita mau apa? Di tengah suasana kayak gitu-gitu. Jadi, saya ngambil pernyataan IMF. IMF 7 Juli menyatakan, dunia tetap dalam ketidakpastian. Nah, dalam konstruksi dunia ketidakpastian itu IMF melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia cuma 5,1 katanya. Sekarang kita sampai 5,29. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya masih belum berani menghitungnya secara detail gitu ya. Kalau ngambil begitu. Tapi kalau kita dalam konstruksi lebih dalam, kita bisa hampir 1 jam nih. nggak terasa kan? Lama kita nggak ngobrol soalnya. Ini conversation to scholars yang kadang-kadang tidak tahu waktu. Nggak apa-apa, ditutup saja dengan. Jadi artinya ketika kita ngambil masuk ke Indonesia dalam 81 tahun dan mengajukan pertanyaan, berdaulatkah kita, adilkah kita, makmurkah kita, itu nggak bisa kejauh. Ini baru 3 besarnya saja ya, belum baru menguji visi. Belum anak-anak, anak konsep kayak gitu ya. Jadi anak konsepnya daulat, anak konsepnya apa, anak-anak konsepnya apa, cucu-cucu konsepnya cucu. Nggak, tapi kan sebagai scholars ya, itu payung besarnya dan itu menjadi ukuran siapapun yang menjadi rezim hari ini. Jadi kalau mendengarkan di dalam konteks kajian kita, dalam konteks ini ya mestinya segera untuk memperbaiki langkah-langkah kalau mau sampai 2029. Sebenarnya kalau saya gitu ya, karena ini bangsa ini sudah terlampau jauh dari visi ya. Jauh tersesat. Apa kita terjebak dalam kesesatan? Terjerat dalam kesesatan. Terjerat dalam jalan sesat. Menjeratkan diri dalam kesesatan. Kadang-kadang sebetulnya ngerti, tapi kenapa masih nggak mau? Ya, tadi karena menikmati ketersesatan itu. Karena dia yang menikmati. Jadi dia tidak sadar bahwa kita tergadaikan, digadaikan. Jadi sebagai penutup Husnul, kita sedih sebenarnya. Tepatnya kita prihatin. 81 tahun Indonesia merdeka, pendidikan kita tidak berdaulat. Kata kunci pertama adalah pendidikan tidak berdaulat. Ketika pendidikan tidak berdaulat, suka tidak suka, peradaban kita luluh lantak, Husnul. Ulang, ketika pendidikan tidak berdaulat, peradaban kita luluh lantak. Dan betul, peradaban kita sudah peradaban liberal. Peradaban kita sudah peradaban material. Situasinya sudah situasi full sekuler. Itu yang kata penutup Husnul, yang mengundang semua orang untuk memperbaiki, kalau dalam bahasa saya, melakukan revolusi pendidikan. Gak apa-apa, kalau memang mesti jalan panjang kita tempuh, jalan panjang kita tempuh. Yang penting jalan panjang itu kita tempuh secara konsisten gitu. Jangan belum sampai baru jalan 1 langkah kita udah berubah lagi, nggak bisa dong. Namanya saja kita harus konsisten menuju jalan panjang itu. Supaya kita mencapai revolusi pendidikan. Apa tujuan revolusi pendidikan? Supaya kita berdaulat, supaya kita adil, supaya kita makmur, gitu. Begitu Husnul, saya kira. Masya Allah. Jadi Bang, paling tidak ya kita tetap husnudzon. Kan namanya husnudzoria. Iya. Oke. Ya maksudnya masyarakat seperti visi kita, IC dari usul, masyarakat juga, para tokoh-tokoh agama, tokoh ulama juga yang terus-menerus mempersiapkan atau ikut berpartisipasi dalam membangun peradaban, terutama mereka yang bahasa saya adalah
kelompok yang cinta Al-Quran gitu ya, jadi mempersiapkan generasi-generasi Qurani yang kayak gitu-gitu, kita harus angkat hormat kita luar biasa di dalam konteks itu, karena dalam situasi global yang seperti ini akhirnya kan kita tidak bisa menggantungkan diri kepada negara rezim yang berkuasa, tapi tetap kepada yang memiliki yang tadi Allah Maha Kuasa. tadi yang di Berkat undang-undang rahmat berkat Allah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kembalikan ke situ, itulah sebetulnya pegangan kita yang kita masih terus-menerus berjuang kayak gitu di dalam konteks itu tanpa lelah-lelahnya. Saya pikir itu. Ya. Mudah-mudahan conversation kita ini bermanfaat. Amin. Kalau salah itu dari kami, yang Ya. benar hanya dari Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.